Perkenalkan, nama saya Nadia Safira Arohma dengan NPM 2416 01101018. Di sini saya akan memberikan penjelasan terhadap apa yang sudah saya kerjakan di mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Untuk teoretikusnya adalah Immanuel Wallerstein, yaitu seorang sosiolog historis dari Amerika yang mengembangkan teori ini pada awal 1970-an. Sumber utamanya itu ada. Untuk inti teori, penjelasannya adalah bahwa dunia modern beroperasi sebagai salah satu kesatuan ekonomi global, bukan kumpulan negara yang berdiri sendiri. Dalam sistem ini, negara-negara berada dalam pembagian kerja internasional yang menghasilkan ketimpangan kekuasaan dan kemakmuran. Wallerstein juga menegaskan bahwa ekonomi dunia kapitalis terbagi ke dalam 3 posisi struktural. Pertama, ada core atau inti, yang kedua semi-periferi, yang ketiga periferi. Yang pertama adalah core atau inti. Negara-negaranya yaitu Amerika Serikat, Eropa Barat, seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan yang terakhir Jepang. Jadi menurut Wallerstein, negara core itu adalah negara yang menguasai teknologi yang paling maju, memiliki modal finansial yang besar, dan mampu mengatur arus perdagangan global. Dan setelah Uni Soviet bubar, negara-negara ini tuh tetap mempertahankan posisi core, karena mereka memiliki inovasi teknologi, terus mereka mengontrol lembaga ekonomi internasional seperti IMF dan Bank Dunia, dan yang terakhir mereka menerima surplus keuntungan tertinggi dalam pembagian kerja dunia. Yang selanjutnya ada semi-periferi, menengah atau medium. Negara-negaranya meliputi Rusia, Cina, India, Brazil, Turki, dan Meksiko. Wallerstein juga menjelaskan bahwa semi-periferi adalah negara yang memiliki ciri di tengah, yaitu memiliki industri dan kapasitas produksi, tetapi tetap bergantung pada pasar dan modal negara core. Jadi setelah Uni Soviet runtuh, Rusia turun dari status superpower ke semi-periferi, tetapi tidak jatuh menjadi periferi karena masih memiliki industri berat. Yang kedua, Cina dan India, meski ekonominya tumbuh, masih berperan sebagai manufaktur dunia dengan upah rendah yang menunjukkan ketergantungan pada permintaan dari negara core. Dan yang ketiga, negara semi-periferi memainkan fungsi penyanggah dalam sistem dunia. Yang terakhir ada periferi atau pinggiran. Negara-negara itu meliputi seperti Afrika, beberapa negara di Asia Selatan seperti Bangladesh, Kamboja, Myanmar, dan negara termiskin di Amerika Latin. Oleh karena itu, dalam teori sistem dunia, negara periferi adalah negara yang berperan sebagai pemasok bahan mentah, memiliki upah rendah, dan sangat bergantung pada investasi luar. Pada 1991, negara-negara ini tetap berada di bagian pinggiran karena struktur ekonomi yang tidak berubah, dan mereka juga tidak memiliki kekuatan industri.